Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih. Wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan sekalian, sehat semuanya ya? Baik. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid yang pada kesempatan ini kita masuk pada bab ke-10 ya. Nah, menyembelih binatang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau babun majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang berkaitan dengan menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bacakan sebagian dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Disebutkan pada bab ini firman Allah dalam surat Al-An'am 162 sampai 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Begitulah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku bukanlah dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan sekalian, menyembelih binatang untuk selain Allah ini hukumnya adalah kesyirikan. Dan dalam agama Islam banyak beberapa ibadah itu yang berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan sembelihan. Contohnya pertama adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Itu ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Juga ada namanya ibadah menyembelih hewan untuk akikah. Untuk akikah. Juga ada ibadah menyembelih hewan hadyu. Itu tatkala haji tamattu atau haji qiran. Dan juga ada namanya menyembelih hewan fidyah karena pelanggaran yang berkaitan dengan haji atau umrah. Jadi menyembelih hewan ini adalah ritual ibadah yang memang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama dalam surah Al-An'am 162 sampai 163 kata Imam Mujahid rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan firman Allah nusuk, beliau mengatakan dzabhi. Ini pendapatnya Abu Qatadah, As-Sudi dan Dhahak. Jadi ketika kita mengatakan inna salati wa nusuki, sebagian para ulama mengatakan wa nusuki ini ibadah secara umum, manasik secara umum. Namun sebagian ulama tafsir mengkhususkan yang dimaksud dengan nusuk adalah, berkata Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair pun demikian, nusuk artinya adalah sembelihanku. Berarti sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ibadah syirik bukan hanya diri kita yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk juga kesyirikan, kita menyembelih hewan tertentu, namun ditujukan bukan untuk Allah. Ditujukan kepada syaitan, ditujukan kepada dukun-dukun tertentu, atau ada keyakinan-keyakinan yang lain tersebar di masyarakat. Sebagian orang kalau selesai bangun jembatan, dia potong kepala sapi, dibenamkan di bawahnya. Tujuannya apa? Supaya tidak datang mudarat. Ini semua kesyirikan. Kalau sebagian daerah di Sumatera Barat nih Pak, dia baru bangun rumah, kemudian dia potong hewan, potong ayam. Nanti darahnya itu ditebarkan di setiap sisi rumah. Alasannya apa? Supaya tidak diganggu jin, supaya nggak diganggu syaitan. Ini semua bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian juga Allah sebutkan dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban untuknya. Jadi nanti berkaitan dengan menyembelih hewan kurban selain Allah ini, pertama, diharamkan kita menyembelih hewan untuk selain Allah. Ini jelas hukumnya diharamkan Allah. Nanti ada bab yang selanjutnya, secara umum disebutkan, juga diharamkan seseorang itu yang dia sembelih hewan yang halal, kemudian dia sembelih untuk Allah, bukan untuk jin dan seterusnya, tetapi di tempat di mana orang-orang sering melakukan kesyirikan di situ. Itu juga dilarang dalam syariat. Nanti di bab yang selanjutnya ada pembahasan secara khusus. Kita potong sapi, potong kambing untuk akikah anak kita, tapi di tempat yang memang biasa orang melakukan kesyirikan. Makanya ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan, kalau kita menyembelih hewan kurban di tempat terjadinya kesyirikan, di situ orang potong kepala kambing dikasih untuk syaitan dan seterusnya, maka diharamkan secara mutlak. Sebagian mengatakan, kalau tempat itu pernah terjadi kesyirikan di dalamnya, namun sudah hilang kesyirikan itu, udah nggak ada lagi, maka ulama khilaf. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Alasannya apa? Dikhawatirkan kita menghidupkan kembali. Ini sebuah tempat nih, orang udah biasa tidak menyembelih hewan di situ, udah bersih dari kesyirikan. Tapi dengan kita menyembelih hewan baru di situ, maka dikhawatirkan masyarakat kembali meyakini itu disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga bagian yang dilarang oleh agama kita. Maka Allah sebutkan di sini, fasalli li rabbika wanhar. Allah menggandengkan antara perintah salat dengan perintah menyembelih kepada Allah. Jadi bukan ibadah sembarangan nih. Allah katakan fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Allah memerintahkan nabinya untuk menggabungkan antara dua ibadah yang agung ini, yaitu salat dan menyembelih, di mana keduanya merupakan tanda kedekatan, litaqarrub ila Allah, tanda kedekatan kita kepada Allah. Yang kedua, itu tanda ketawaduan kita kepada Allah. Yang ketiga, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita meyakini bahwasanya semua yang disembah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebatilan. Maka di sini Bapak Ibu, menyembelih hewan untuk selain Allah ini ibadah yang sangat mulia sekali. Untuk selain Allah adalah kesyirikan, ya. Maka digandengkan ada dengan ibadah sholat. Dan biasanya kata Ibnu Qayyim, ketika ibadah sholat digandengkan dengan ibadah tertentu, menunjukkan keagungan ibadah itu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Digandengkan nih. Berarti zakat ini ibadah yang juga penting. Sama seperti ayat ini, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada para sahabat, man lahu wasa'ah lam yazbah fala yuqarribanna musallana.
barang siapa di antara kalian yang memiliki kelapangan, namun dia tidak menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha, fala yaqrabanna musallana. Maka jangan dia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Jadi usahakan kita ini ikhwan, kalau diberikan kemampuan oleh Allah, sembelih hewan kurban setiap tahun. Usahakan. Dan biasanya orang kalau niat, dia akan nabung, Pak. Niat nabung dia. Berapa sih kambing? 2,5 juta dapat enggak? Dapat lah insya Allah. Walaupun ya agak-agak tulang sedikit. Dapat insya Allah. Ya 2,5. Ada bahkan 2,2 dapat tuh. Kadang-kadang orang nggak berniat dari awal. Akhirnya ketika dia mengeluarkan 2,2, ada kebutuhannya lain. Tapi kalau dia niat, dia cicil. Setiap bulan dia pisahkan mungkin 200.000. Masa nggak bisa? Kita aja untuk internet, Masya Allah, kuota unlimited. Harus unlimited, Masya Allah. Bisa kita sisihkan 200 kadang-kadang untuk pulsa. Maka biasakan menabung untuk ibadah. Apalagi ini ibadah yang memang Nabi tegaskan, fala yaqrabanna musallana. Jangan dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Baik, kemudian hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la'anallah man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Dilaknat oleh Allah. Laknat maksudnya Allah hilangkan keberkahan dalam ibadah itu. Laknat juga maksudnya, kata Ibnu Qayyim, Allah murka kepada dia. Laknat juga maksudnya adalah dicabut rahmat dan kasih sayang Allah dalam kehidupan dia. Jadi berat ini. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. La'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yal'an rajulu walidayh? Ya Rasulullah, bagaimana bisa ada seorang anak yang melaknat orang tuanya? Kan nggak mungkin nih kayaknya. Nggak mungkin lah kita laknat orang tua kita. Tapi kata Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam, sabba rajulun walidayh, thumma fasabbal walidah. Yang dimaksud dengan melaknat orang tua adalah kita melaknat orang tua orang lain. Kita ejek orang tuanya orang lain. Kita hinakan orang tuanya orang lain. Kemudian dia kembali membalas laknat untuk orang tua kita. Itulah kategori namanya kita melaknat kedua orang tua kita. Jadi jangan kita biasakan melaknat orang tuanya orang lain. Jangan kita biasakan melaknat seseorang, apalagi orang tua, itu berbalik kepada kita laknatnya. Maka dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, ini kan bagian dari bakti sama orang tua sebenarnya. Pernah salah seorang laki-laki, dia melamar seorang wanita. Dalam Adabul Mufrad disebutkan. Kemudian ketika dia lamar wanita ini, tiba-tiba ditolak lamarannya. Marahlah dia, kesal lah. Ditolak lamaran laki-laki, Masya Allah. Laki-laki yang paling anti itu kan. Masya Allah. Ditolak lamarannya. Akhirnya dia kesal, kemudian dia bunuh perempuan ini. Dibunuhnya perempuan ini. Dan dia akhirnya bertaubat kepada Allah. Dia tanya, ya Abdullah bin Abbas, aku ingin kembali kepada Allah. Aku ingin agar dosaku ini diampuni oleh Allah. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ahayyah walidatak. Apakah ibumu masih hidup? Kemudian kata Abdullah bin Abbas, tidak ada amalan yang bisa membuat seorang hamba dekat kepada Allah min birril walidah, selain dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka hati-hati dari melaknat orang tuanya orang lain, ya. Karena dikhawatirkan kita melaknat juga orang tua kita dengan perbuatan tersebut. Kemudian Nabi mengatakan laknat yang ketiga, la'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan. Nah, ini lafaznya masih umum sebenarnya. Sebenarnya muhdisan dalam sebagian syarah para ulama, muhdits perkara yang baru dalam agama. Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku-pelaku bid'ah dalam agama. Itu sebenarnya. Karena Nabi mengatakan muhdats. Muhdatsnya adalah perkara yang baru. Lafaznya umum keburukan, tapi makna khususnya adalah perkara yang baru dalam agama.
Maka jangan sampai kita mendukung orang-orang yang melakukan bid'ah, orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang menghinakan Allah dan Rasul, yang nggak boleh kita lindungi sama sekali. Al-wala wal bara dibangun di atas itu. Jangan sampai kita membenci sesuatu yang dibenci Allah. Makanya Bapak Ibu, Syekh Utsaimin ketika ditanyakan tentang hukum duduk-duduk di tempat-tempat orang yang bermaksiat, beliau mengatakan lebih baik dihindarin. Walaupun kita nggak bermaksiat. Contoh, Pak, contoh ya. Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Janganlah salah seorang di antara kalian duduk-duduk di tempat di mana orang sedang menghinakan ayat Allah. Menghinakan maksudnya sedang melakukan dosa dan maksiat. Apa kata Syekh Utsaimin? Ini juga termasuk ancaman bagi orang yang duduk-duduk di sebuah restoran yang di situ diperjualbelikan apa yang Allah haramkan. Misal, Pak, kita masuk ke restoran. Niat kita makan ayam, ayam, nasi goreng. Tapi kita lihat di menu itu ada khamarnya, ada babi bakarnya plus kecap gitu kan. Babi bakarnya. Apa kata para ulama? Dihindari tempat yang kayak gini. Kenapa? Kalau kita duduk makan di situ, sementara ada orang yang pesan khamar, minum di hadapan kita, kita diam aja, itu termasuk kita mendiamkan yang namanya kemungkaran. Maka dihindari, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk juga tempat-tempat maksiat. Karena seorang mukmin tidak pernah betah duduk di tempat-tempat ahli maksiat. Kita berusaha menghindari tempat-tempat dosa dan maksiat. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah juga melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah. Berarti dia mengambil haknya orang lain. Kita membangun rumah misalnya besarnya sekian meter, ya segitu rumah kita. Maka dalam Islam tidak boleh kita mengambil hak saudara kita. Dan kita biasakan izin kalau kita mengambil batas tanahnya orang lain. Kalau dia mengizinkan, kita alhamdulillah. Kalau dia nggak mengizinkan, ada hukuman di akhirat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang benar-benar akan memikul kambing-kambing yang berat di hari kiamat. Memikul tanah-tanah yang berat di hari kiamat. Kenapa? Karena dia pernah mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Jangan sampai kita ambil batas tanah orang. Ini berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Termasuk dalam bahasan ini menggunakan fasilitas yang bukan milik kita. Kita dikasih fasilitas di kantor, fasilitas mungkin mobil atau kendaraan. Kita harus amanah. Pakai dalam hal-hal urusan kerja. Kita sering lihat, Pak, mobil plat merah di hari liburan di tempat wisata. Itu mobil siapa? Itu hak siapa? Makanya kata para ulama, jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita. Misalnya antum di kantor nih, itu termasuk juga bahasan tauhid sebenarnya. Antum memfotokopi kertas. Ulama itu detail, Pak. Ditanyakan, ya Syekh, bolehkah kami sekarang mengambil mungkin kertas kami fotokopi untuk pribadi? Kata para ulama, kalau udah mendapatkan izin boleh dipakai untuk pribadi. Namun kalau seandainya tidak ada izin, bahkan terlarang, maka hukumnya adalah khianat. Hukumnya adalah khianat. Maka biasakan ikhwan untuk kita menjaga haknya orang lain ya. Itu di 4 hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bagian dari laknat. Kemudian hadis Tariq bin Syihab radhiyallahu taala anhu, dakhalal jannah rajulun fi dzubab. Ini lebih menarik lagi nih. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Dan juga ada seorang laki-laki yang masuk ke neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa ya Rasulullah? Masuk surga karena lalat, masuk neraka karena seekor lalat. Qal marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarrab lahu syai'an.
Yang pertama, ada dua orang yang berjalan melewati sekelompok orang yang memiliki berhala. Dua orang berjalan nih. Kemudian mereka tidak boleh seorang pun melewati batasan tempat mereka kecuali dengan mempersembahkan sembelihan binatang untuknya terlebih dahulu. Jadi mereka masuk ke sebuah kampung, dijegat. Kalau mau masuk di sini, harus kalian mempersembahkan sesuatu untuk berhala kami. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa indi syai'un aqrab." Jadi kata mereka, kami nggak punya sesuatu, kami nggak bawa hewan, kami nggak bawa binatang untuk bisa kami sembelih untuk berhala kalian. Apa kata orang-orang ini? Mereka mengatakan, qarrib walau dzubaban. Lihat nih Pak, pelaku kesyirikan itu begitu. Dijegat, dia bilang, kami nggak bawa kambing, kami nggak bawa onta, kami nggak bisa sembelih untuk berhala kalian, kami nggak punya apa-apa. Apa kata pelaku kesyirikan ini? Nggak masalah. Kalau kalian nemukan lalat, bunuh lalat itu, niatkan untuk berhala kami. Maka Nabi sebutkan, ya, faqarraba dubaban fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Maka ada seorang laki-laki yang pertama, diambilnya lalat, disembelih, dibunuh sama dia. Dan dia mengatakan, ini saya bunuh untuk berhala ini. Maka diizinkan dia masuk, kata Nabi, ini besok penduduk neraka. Adapun yang satu lagi, ya, dia mengatakan, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah. Fadarabu unuqah fadakhalal jannah. Yang satunya mengatakan, saya nggak akan sembelih apapun untuk selain Allah, walaupun lalat. Lihat Pak, bagaimana syirik itu nggak harus besar. Nggak harus kambing dipotong, kemudian disembahkan kepada berhala. Enggak. Lalat diniatkan untuk berhala, itu sudah kesyirikan. Kata orang ini, saya tidak akan menyembahkan sesuatu apapun untuk berhala kalian. Fadaraba unuqah. Maka orang ini pun dipenggal lehernya, dan kata Nabi dia besok masuk ke dalam surga. Luar biasa. Rela dia mati, biarlah dipenggal lehernya, asalkan dia selamat dari kesyirikan. Ini antum belajar nih. Kita belajar di sini teman-teman. Kadang-kadang dalam lingkup pekerjaan, ada hal-hal yang membuat kita jatuh kepada dosa. Namun kadang-kadang kalau kita bertahan, mudaratnya kepada kita. Bismillah. Kadang-kadang kita jujur, kita dapat mudarat. Tapi ingat, ada janji surga bagi orang-orang yang bertahan di atas kebenaran. Orang-orang ini, Pak, Masya Allah. Sebenarnya kalau kita berpikir masalah darurat, bisa aja. Kalau kita membahas secara fikih, ya, seseorang kalau terancam nyawanya, dia boleh mengucapkan apapun, yang penting hatinya menolak. Kan boleh sebenarnya. Seperti kisahnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir disiksa, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh. Ammar bin Yasir setiap hari diletakkan di atas perutnya batu besar. Kata orang-orang Quraisy, kalau engkau ingin kami ringankan batunya, kamu hina Muhammad. Awalnya dia bingung. Akhirnya dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, lakukan apa yang meringankan engkau. Akhirnya dia hina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hatinya menolak. Karena keselamatan kepada jiwa. Bisa aja sebenarnya. Namun kalau kita berbicara dari hadis ini, menunjukkan bahwasanya seorang ada yang rela mati demi mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Biar saking kejamnya masa dulu, Pak. Gara-gara nggak mau mempersembahkan lalat, dibunuh, Pak. Luar biasa loh. Makanya di akhir zaman ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rajulun la ya'rif min aina qatil wa maqtul. Di masa sekarang akan datang zaman di mana seseorang membunuh nggak tahu kenapa dia membunuh. Dan seorang yang dibunuh pun dia nggak tahu kenapa saya harus dibunuh sama si fulan. Lihat berita-berita itu, Pak. Nauzubillah ya. Tukang parkir membunuh orang yang parkir. Ditanya, kenapa ente bunuh dia? Oh ya saya kesal, Pak. Nggak dikasih 5.000, dibunuh, Pak. Lihat, yang membunuh ini nggak tahu kenapa dia harus membunuh. Yang dibunuh pun demikian. Kayak kisah dulu di berita tuh. Ada seorang cucu, anak kecil,
ya udah dewasa, mungkin kuliah atau SMA, dia bunuh neneknya. Kenapa? Neneknya dibunuh sama dia. Karena dia minta duit 20.000 nggak dikasih. Dibunuhnya neneknya. Maka besok di hari kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yu'ta rajulun maqtul. Didatangkan di hari kiamat seorang membawa kepalanya di hadapan Allah. Dia mengatakan, ya Rabbu salhu liman taqulani fid dunya. Wahai Rabbku, tanyakan sama fulan itu, kenapa dia membunuhku ketika di dunia. Itu luar biasa itu. Persidangan Allah di akhirat seadil-adilnya. Anda melihat ya, orang bawa kepalanya besok di hari kiamat, dia tanya sama Allah. Tanyakan ya Allah kepada fulan, kenapa dia bunuh saya di dunia? Makanya Umar bin Khattab, ketika beliau menjelaskan tentang kemuliaan jiwa seorang mukmin, nyawa seorang mukmin, apa kata Umar? Ya ayyul Ka'bah, wahai Ka'bah Baitullah, innaka Ka'batal musyarrafah. Engkau Ka'bah yang sangat mulia. Tetapi kemuliaanmu tidaklah lebih agung daripada kemuliaannya jiwa seorang mukmin. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la zawalud dunya, hilangnya dunia ini dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang mukmin. Lebih ringan, Pak. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka pahalanya seperti menyelamatkan seluruh jiwa. Barang siapa membunuh satu jiwa, dosanya seperti membunuh seluruh jiwa manusia. Maka antum ini beruntung. Antum kerja di tempat yang dimana diusahakan diselamatkannya jiwa manusia. Kalau antum ikhlas, ya apapun ya, baik dari lini, mungkin dari bidang ini, bidang yang lain, selama berkaitan dengan masalah keselamatan jiwa manusia, terbentuknya itu, ya, saling tolong menolong dan seterusnya, antum dapat pahala. Maka niatkan bekerja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat beberapa kandungan dalam bab ini secara ringkas. Yang pertama, sudah berlalu penjelasan berkaitan dengan masalah nusuk, ya. Baik, poin yang ketiga, orang yang pertama kali dilaknat oleh Allah berdasarkan hadis di atas adalah orang yang menyembelih karena selain Allah. Nah, biasanya ketika Nabi menyebutkan dosa-dosa, Nabi memulai dari dosa yang paling besar, diletakkan di urutan yang pertama. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 yang membinasakan. Yang pertama apa? Al-isyraku billah. Nabi mulai dari dosa mempersekutukan Allah. Berarti ini dosa yang paling besar. Dosa yang kedua, ketiga, itu di bawah itu kualitas dosanya. Lebih berat setelah dosa-dosa yang pertama. Kemudian yang keempat, dilaknatnya orang yang melaknat kedua orang tua. Hal itu bisa terjadi bila ia melaknat kedua orang tua seseorang, lalu orang tua tersebut melaknat kedua orang tuanya. Ini yang tadi kita sebutkan. Yang kelima, dilaknatnya orang yang melindungi pelaku kejahatan, yaitu orang yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan kejahatan yang wajib diterapkan kepadanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharamkan dalam agama kita. Melindungi orang yang berdusta, melindungi orang yang menipu. Kita tahu dia menipu, kita lindungi, nggak boleh. Kita tahu dia berdusta, kita lindungi, nggak boleh. Kita tahu dia terjatuh kepada dosa dan maksiat, terjatuh kepada bid'ah, kita lindungi, nggak boleh. Muhdas, ya. Dilaknat pula orang yang merubah tanda batas tanah, yaitu merubah tanda yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya, dengan digeser maju atau mundur. Nah, ini juga kita hati-hati parkir di depan rumah orang. Makanya Masya Allah, Pak, saya ketika hadir di pengajian Ustadz Yazid, ya, berkali-kali itu di Masjid Hijau, itu selalu beliau bilang di awal, yang bawa mobil tolong parkirnya yang benar. Selalu tuh. Jangan sampai mengganggu jalan umum. Selalu beliau tekankan itu.
Jangan sampai kita buat pengajian mengganggu maslahat orang umum. Parkirnya sembarangan, akhirnya kadang-kadang ada orang yang mau lewat susah, ambulan lewat susah, orang yang sakit susah lewat. Kalau saja pengajian-pengajian, Pak, dilarang kita untuk mengisi jalannya kaum muslimin, ini haknya jalan umum, ya. Apalagi acara yang bukan acara agama, Pak. Acara tahun baru, Masya Allah, pakai pawai, macet, subhanallah. Dipakai jalan umum. Banyak orang-orang yang kadang-kadang tidak mengerti dia. Makanya orang Islam itu, kalau dia menjadi seorang muslim yang benar-benar, dia tidak akan pernah mengganggu manusia. Dia akan izin sama orang. Ini enggak, mobil 5, garasi cuma 2. Sisanya, garasinya di luar. Di luar. Mobil 5, garasi 5. Itu jangan ganggu jalannya orang. Ya. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Juga berkaitan dengan haknya orang lain, Bapak Ibu, ini perkara yang sangat penting ya. Salah satu orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, orang-orang yang menzolimi saudaranya. Hutang yang tidak dibayar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang 2 dirham. Nggak disolatkan sama Nabi. Dan juga sebagian para ulama mencontohkan mereka tidak mau mensolatkan pelaku-pelaku kesyirikan, tapi tokohnya. Antum kalau lihat di video ada seorang buya, dia ngomong tentang Syekh Sudes. Anda mungkin pernah lihat. Dibilangnya Syekh Sudes telah menyakiti kaum muslimin. Karena Syekh Sudes tidak mau mensolatkan jenazahnya Syekh Fulan. Bawa nama Syekh Sudes, Masya Allah. Sebenarnya kalau kita tinjau, bukan Syekh Sudes nggak mau. Tapi memang orang yang meninggal ini, kata Syekh bin Baz, togutnya Mekah. Syekh bin Baz yang mengatakan. Anda bisa lihat nanti namanya di YouTube ya. Syekh Sayyid dan seterusnya gitu. Dia memang orang yang hafal dengan hadis. Dia orang yang hafal dengan banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang mengkultuskan dia. Ketika dia hidup kata Syekh bin Baz, ini togutnya Mekah. Sehingga ketika dia meninggal, Syekh Sudes sebagai imam Masjidil Haram mencontohkan kepada umat kalau tokoh musyrik yang meninggal nggak boleh disolatkan. Dicontohkan oleh beliau. Bukan berarti kita mengatakan dia pasti musyrik, nggak juga. Tapi contoh. Sama seperti orang yang meninggal punya hutang. Nabi kan nggak sholatkan kan? Nggak sholatkan. Cuman bolehkah para sahabat mensolatkan? Boleh. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini hukuman terutama bagi tokoh-tokoh. Dan juga bagi orang yang punya andil. Misalnya, dengan Nabi tidak mensolatkan, berarti para sahabat mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran besar dari kisah tersebut. Maka hati-hati ikhwan dari melindungi orang-orang pelaku kejahatan. Baik, kemudian juga disebutkan ada perbedaan antara melaknat orang tertentu dengan melaknat orang-orang ahli maksiat secara umum. Jadi maksudnya, kenapa Nabi menyebutkan ada 4 orang yang dilaknat? Berarti melaknat yang 4 ini benar-benar berbahaya. Benar-benar dilaknat Allah daripada laknat secara umum. Maka kita hati-hati dari 4 dosa ini ya, 4 dosa ini. Masuknya orang tersebut ke dalam neraka dikarenakan mempersembahkan seekor lalat yang ia sendiri tidak sengaja berbuat demikian, tapi ia melakukan hal tersebut untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk para pemuja berhala tersebut. Jadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun dia sendiri tidak sengaja melakukannya, namun karena itu adalah kesyirikan, tetap dia dihukumi sebagai penduduk neraka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11, orang yang masuk neraka dalam hadis ini adalah orang Islam. Karena jika ia orang kafir, maka Nabi tidak akan bersabda masuk neraka karena sebab lalat. Nah, ini menarik ini. Jadi orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, dia seorang Muslim. Tapi Nabi sebutkan sebab dia masuk ke dalam neraka karena lalat yang dia persembahkan. Berarti menunjukkan di sini kesyirikan itu bertingkat-tingkat. Ada orang melakukan kesyirikan karena tidak tahu, maka beda lagi hukumnya. Ada orang melakukan kesyirikan karena tidak sengaja,
Itu lain lagi hukumnya. Ada orang yang melakukan kesyirikan setelah datang penjelasan kepada dia. Ini yang memang ulama mengatakan dia penduduk neraka yang kekal selama-lamanya. Baik, kemudian yang ke-12, hadis ini merupakan suatu bukti bagi hadis yang sahih yang mengatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya apa? Sebenarnya untuk masuk ke dalam surga itu mudah. Seperti dekatnya tali sendal kita. Kalau kita benar-benar patuh dan taat kepada Allah. Dan neraka juga demikian. Untuk masuk ke dalam neraka Allah pun itu sangat mudah. Kenapa? Kalau seandainya seorang selalu mengikuti yang namanya hawa nafsunya. Nggak mau sholat, nggak mau taat, melakukan kesyirikan. Maka dia akan juga mudah masuk ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ke-13, mengetahui bahwa amalan hati adalah tolak ukur yang sangat penting. Walaupun bagi para pemuja berhala. Jadi pemuja berhala tadi dia nggak penting bagi dia apa yang dipersembahkan. Jadi mau yang disembelih onta atau sapi atau lalat nggak peduli mereka, nggak apa-apa. Yang penting hati kalian kepada berhala kami. Maka menunjukkan amalan hati ini pun ada ukurannya dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin dulu yang bisa kita sampaikan pada bab ke-10 ini ya. Mungkin kalau ada tanya jawab sebentar kita persilakan jemaah karena ada mau izin mau ke migrasi, Pak. Sampai jam 1-an insyaallah taala. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, fadhil. Ada pertanyaan. Ustaz izin bertanya, Ana pernah memfotokopi atau print untuk keperluan pribadi. Bagaimana cara bertaubat dari hal tersebut? Jazakallahu khairan. Baik ya. Jadi kalau kita lihat dari fatwa para ulama kontemporer ya. Kalau kita bekerja di tempat pemerintahan PNS nih, maka ini sulit nih. Benar-benar nggak boleh sama sekali. Karena kalau kita izin sama pemimpin kita, dia pun sebenarnya adalah bawahan. Harus naik ke atas lagi izinnya, naik sampai ke presiden. Nah, makanya nggak boleh ya kalau kita kerja di pemerintah resmi, ASN ya, apa tuh? Ya, gitu. Baik, kemudian yang kedua, kalau kita kerja di perusahaan-perusahaan ya swasta atau milik seseorang dan seterusnya, maka ada dua. Pertama, kalau memang larangannya jelas, ya pemimpin tidak pernah mengatakan ini boleh dipakai, ya maka jelas mutlak nggak boleh. Tapi kalau kasus yang kedua, kalau urufnya, kebiasaan orang-orang kantor itu sudah mengambil print gratis dan diketahui oleh pemilik dan dia diam, berarti dia mengizinkan. Jadi kita lihat kebiasaan di kantor kita. Kalau kebiasaan yang berjalan adalah orang ngambil untuk pribadi, nggak dipermasalahkan, apalagi sampai informasi ke dia nggak dipermasalahkan, maka nggak mengapa, kata para ulama. Tapi kalau jadi masalah, dapat informasi, ini kertas dipakai untuk pribadi. Ternyata bos kita marah, berarti tidak halal untuk kita. Maka bagaimana cara taubatnya? Ya dia minta izin, dia minta maaf. Atau yang paling mudah, ya dia ganti. Berapa lembar yang pernah dia ambil, dia kembalikan di tempat yang pernah dia ambil. 5 lembar, beli 5 lembar HVS, ambil. Kenapa ikhwan? Ini bukan masalah, kan cuma kertas HVS Ustaz. Bukan masalah itu. Ini masalah kebiasaan diri ngambil yang bukan hak. Itu masalahnya di situ. Pernah kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah seseorang akan diazab Allah karena mengambil siwak punya temannya? Siwak. Berapa paling harga siwak? 1 real, kadang dikasih gratis juga. Apalagi siwak yang murah-murah itu. Orang kita ngambil siwaknya orang. Mungkin sekarang bulpennya orang nggak kita kembalikan. Itu ada hisapnya di hari kiamat. Apalagi perkara-perkara yang lebih besar ya. Jadi lebih baik dikembalikan, itu paling aman. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, Afwan di luar tema. Ustaz, sekarang sedang musim hujan. Saya bawa motor, kemudian saya berbawa jas hujan. Di jalan saya berdoa kepada Allah setelah doa ketika hujan, ya Allah jangan hujan dulu, sebentar aja mau sampai kantor.
Apakah salah doa saya seperti itu, Ustaz? Atau baiknya gimana, Ustaz? Ya. Baik, sebenarnya dengan dia mendoakan Allahumma shayyiban nafi'an itu sudah mencakup semuanya. Kalaupun dia kena hujan, semoga bermanfaat hujan itu. Kan itu sebenarnya. Maka sebenarnya dalam masalah doa teman-teman, cukupkan kita berdoa dengan lafaz yang Nabi ucapkan. Karena lafaz Nabi itu, insya Allah lafaz Nabi itu diridhoi oleh Allah semuanya. Tapi kalau kita tambah lagi dengan lafaznya kita, kadang-kadang jadi masalah. Ya, jadi masalah. Maka ulama kritik, seorang mengatakan, ya Allah, kasih saya anak, tapi yang hidungnya mancung, kulitnya putih. Itu dikritik sama para ulama. Minta doa yang Nabi ucapkan, Rabbi habli minas shalihin, cukup. Cukup itu. Adapun keinginan hati pengen anak yang seperti ini, wajahnya seperti ini, Allah melihat isi hati kita. Tapi dalam permintaan diringkaskan doa kita. Jadi dengan dia mengucap Allahumma shayyiban nafi'an, itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Maka pernah ada di masa Nabi seorang badui, ya. Ketika Nabi sedang di atas mimbar, Nabi berkhutbah, dia bilang, ya Muhammad, mohonlah sama Allah agar diturunkan hujan. Ini hewan pada mati semua. Tumbuhan mati semua gersang. Doalah sama Allah. Nabi doa pada Allah. Turun hujan, Pak. Seminggu nggak berhenti itu hujan. Datang lagi badui ini, ya Rasulullah, hujan terlalu besar. Terlalu deras, akhirnya semua hanyut, semua berantakan. Mintalah kepada Allah supaya sedang-sedang aja. Kemudian Nabi doa lagi, kemudian hujan itu tidak bermudarat untuk mereka. Nah sebenarnya kalau dia berdoa, ya Allah jangan turun hujan dulu, ya. Ini kalau dia membaca doa ini karena dia menganggap doa hujan ini bencana bagi dia, nggak boleh, tidak boleh. Maka yang paling aman menurut anak pribadi, ya wallahu a'lam, dia baca doa Allahumma shayyiban nafi'an, itu sudah cukup. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin cukup insyaallah pada pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesyirikan dan keluarga kita. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.